Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan P2K2 di Desa Laea, Kecamatan Laea, dengan memberikan modul pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan sesi 11, mendukung praktek CTPS cuci tangan pakai sabun. Ayo kita ikuti kegiatan saya selanjutnya. Alhamdulillah saya sudah sampai di tempat pertemuan P2K2 bersama ibu-ibu. Sepertinya ibu-ibu sudah menunggu kita. Ayo tetap ikuti kegiatan saya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi ibu KPMPK. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama kembali untuk pertemuan bulan ini ya. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktu untuk menjalankan kewajibannya ibu rutin melakukan kegiatan P2K2. Hari ini kita akan masuk materi berikutnya Bu ya. Materinya tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Di sesi ini kita akan masuk sesi 11 Bu. Sesi ini mendukung praktek cara cuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Ibu-ibu kalau cuci tangan pakai sabun enggak? Nah, kalau ibu cuci tangan bagaimana? Kalau ibu mau kapan ibu cuci tangan? Makan. Berikutnya, cuci tangan itu sangat penting ya, karena dia mempunyai banyak manfaat. Manfaat cuci tangan itu membunuh kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita, karena tangan kita itu merupakan media transfer kuman terbanyak Bu, 80% Bu ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu masuknya lewat tangan, sehingga kita harus mencuci tangan. Kalau mencuci tangan itu jangan mencuci tangan asal cek-cek, enggak Bu. Ada aturan yang akan saya jelaskan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu mencuci tangan dengan baik dan benar. Tadi betul Bu, kapan ibu mencuci tangan Bu? Nah, itu ada 6 waktu yang dianjurkan untuk cuci tangan, sebelum dan sesudah makan. Setelah kita melakukan BAB atau BAK ya, buang air besar maupun buang air kecil. Berikutnya, kalau ibu-ibu sudah melakukan aktivitas dan bepergian, ibu-ibu juga dianjurkan untuk cuci tangan. Karena kalau sudah beraktivitas, apalagi kita ibu-ibu ya Bu ya, banyak megang ini, megang itu, megang uang, megang apa yang mengandung benda-benda itu mengandung banyak kuman, sehingga kita harus cuci tangan. Berikutnya ini untuk ibu-ibu yang punya anak ya, kalau ibu menyusui, ibu sebelum menyusui harus cuci tangan dulu. Berikutnya kalau ibu mau nyuapi anak ya, ibu juga harus cuci tangan supaya makanan yang ibu suap itu masuk ke dalam tubuh anak itu ya steril. Karena apa Bu? Kalau ibu tidak cuci tangan, maka makanan yang akan masuk ke dalam tubuhnya anak-anak itu dia tidak bisa menyerap nutrisi makanan, sehingga akan menyebabkan stunting. Karena pengaruh kuman yang masuk disebabkan oleh tangan Bu ya. Ya, selanjutnya waktu cuci tangan setelah kita bersin dan batuk Bu. Karena kalau kita bersin dan batuk kan tangan kita dipakai untuk menutupnya Bu ya. Nah, itu kita harus lanjutkan untuk cuci tangan. Karena begitu pentingnya cuci tangan, manfaat cuci tangan selain membunuh kuman di dalam di tangannya kita itu, yaitu mencegah penularan penyakit Bu. Penyakit apa saja? Disentri, terus infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan akut, flu burung, COVID-19. Maka dari manfaat itu kita harus mencuci tangan secara baik dan benar. Ibu-ibu mencuci tangan itu paling bagus waktunya itu 20-40 detik, karena itu sangat efektif membunuh kuman sebanyak 80% Bu. Jadi ada 6 langkah cara mencuci tangan yang baik menurut WHO ya, Badan Kesehatan, di mana kita diajarkan untuk mencuci tangan supaya kuman-kumannya hilang dari tangan ini. Saya akan coba mempraktekkan, nanti ibu perhatikan Bu ya. Nanti ibu perhatikan, lalu nanti akan saya suruh salah satunya ibu untuk praktekkan. Basuh kedua tangan kita ini, setelah itu tuang sabun atau banyak Bu ya. Setelah itu usap lembut. Ini langkah pertama, usap lembut telapak tangan kita Bu ya, secara teratur. Lalu punggung tangan kita, langkah kedua, punggung tangan kita bergantian.
Setelah itu kita langkah ketiga, sela-sela jarinya Bu ya. Harus ini, selalu ini yang suka banyak pegang Bu ya. Berikutnya kita akan mencuci ini jari-jari ini suka banyak dengan cara mengunci Bu ya. Lalu bergantian supaya kuku jarinya ini bersih. Lanjut ke langkah berikutnya, ibu jarinya kita putar, kita gosok, kita putar secara bergantian. Lanjut, kita usap-usap ini ya, usap-usap, kita gantian Bu. Nah setelah itu kita basuh kembali dengan air yang mengalir Bu. Setelah kita usap, setelah kita basuh, keringkan menggunakan lap yang kering atau basah atau tisu yang basah. Itulah cara mencuci tangan yang baik dan benar Bu ya. Jadi 20 sampai 40 detik Bu ya. Itu supaya kuman yang ada di tangan kita 80% hingga Bu ya. Berikutnya Bu ya, kalau sudah Ibu lihat cara praktiknya cuci tangan, nanti diterapkan di keluarga, diajarkan sama suami, diajarkan sama anak-anaknya juga Bu ya, supaya kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang baik untuk keluarganya kita. Terus selain dan ingat Bu, ketika Ibu mencuci tangan, air yang dipakai ini harus kita perhatikan juga, harus air yang bersih, ya tidak boleh berwarna, tidak busuk warnanya, tidak busuk warnanya juga jangan yang bersih. Itu berikutnya rasanya itu harus diperhatikan karena ini kita akan memakai untuk cuci tangan. Terus tempat cuci tangan itu Bu, kita bisa memanfaatkan wadah-wadah atau bekas yang Ibu punya, ya, yang Ibu punya di mungkin di belakang rumah, bekas cat Bu ya, Ibu bersihkan, lalu Ibu simpan air, sudah dibersihkan, Ibu simpan air, kita tutup, Ibu jadikan tempat untuk cuci tangan sehari-hari bagi keluarganya Ibu-ibu. Jadi harapan saya pertemuan hari ini, materi yang saya sudah berikan bisa Ibu terapkan di keluarganya untuk mencegah apalagi kita sementara dalam pandemi COVID-19. Jadi harus selalu menjaga kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kayak kuman-kuman yang datang bisa pergi dan tidak menyerang kita ya. Dan ini adalah upaya kita bagaimana kita meningkatkan kesehatan kita dan keluarga. Dan ingat Bu ya, ajarkan kepada anak-anak, karena anak-anak itu sembarang dia pegang. Jadi kalau dia sembarang pegang, makanan yang dia masuk itu akan menyebabkan penyakit. Penyakit itu akan menyebabkan tumbuh kembangnya anak itu tidak berfungsi sehingga dia bisa mengalami stunting ya. Stunting itu berat badannya dengan umurnya itu tidak sesuai. Itu yang kita jaga Bu. Dari kebiasaan kita cuci tangan, insya Allah akan menjadi ya. Sekarang minta salah satu ibu-ibu di sini mempraktekannya. Coba Ibu Tina bisa mempraktekkan yang tadi. Oh ya, kita sama-sama belajar Bu ya. Perhatikan. Oke. Ibu Tina silakan. Langkah pertama kita basuh, lalu tuangkan sabun, usap perlahan. Lanjut ke punggung tangan. Nah, punggung tangan diusap secara bergantian Bu ya. Lanjut langkah ketiga, sela-sela jarinya Bu ya. Perhatikan Bu ya. Lanjut keempat, ya. Sudah pintar ini ibu-ibu ya. Ya, lanjut. Langkah kelima, ibu jari diputar bergantian kiri dan kanan. Lanjut, ujung jari diusap kembali ke tangan bergantian. Setelah itu kita basuh kembali tangannya dan kering. Nah, setelah itu kita keringkan menggunakan kain bersih atau lap kering. Ya. Alhamdulillah sudah bisa Bu ya. Sudah bisa dipraktekkan Bu di rumah? Bisa. Ya, bisa diingat Bu? Bisa. Alhamdulillah ya. Materi hari ini bisa kita selesaikan dengan baik. Cukup sekian materi hari ini ya. Terima kasih Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Saya berharap apa yang sudah saya sampaikan bisa diterapkan di dalam keluarga Ibu ya. Ya, oke. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.